Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman ngelihat video ini. Semoga masih dalam keadaan yang sehat. Bertemu kembali di mata kuliah pengantar studi seni rupa, desain, kriya, dan industri kreatif. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas mengenai proses kreatif. Minggu yang lalu juga sudah sempat kita bahas sedikit ya. Cuman untuk minggu ini kita akan ngebahas lebih dalam tentang proses kreatif ini. Nah, minggu kemarin juga sudah dibahas mengenai 4 tahapan kreativitas, ada preparation, incubation, illumination, dan verification. Semoga teman-teman masih mengingatnya, kalaupun udah agak sedikit lupa, nggak begitu ingat, silakan dicek materi yang minggu kemarin. Nah, setelah sedikit ngebahas mengenai 4 tahapan kreativitas itu, menurut teman-teman nih, apa sih kreatif? Kita kan hanya sekedar menjustifikasi seseorang ya, wah lu anaknya kreatif nih, uh, wah keren banget ide lu, kreatif, kreatif. Nah, uh, jadi apa sih sebenarnya itu kreatif? Apakah itu hanya sekedar yang keren menurut kita, yang sesuatu yang beda, sesuatu yang bisa menarik perhatian banyak orang, apakah itu yang disebut dengan kreatif? Silahkan dijawab sendiri pertanyaan ini, apakah terjadi pergeseran makna, apakah terjadi pergeseran definisi dari apa yang dulu lu pahami tentang kreatif sampai kemarin yang sudah kita singgung sedikit ya. Apakah terjadi perbedaan dengan definisi kreatif menurut lu? Sebenarnya kalau proses kreatif itu ada beberapa tahapan sih. Yang pertama adalah ya pasti yang pasti di tahapan di mana kita mempersiapkan segala sesuatunya, kita harus mengenal dulu apa yang ingin kita cari gitu, apa yang ingin kita solusikan. Nah, disinilah tahapan awal dari proses kreatif. Setelah kita tahu apa yang ingin kita solusikan, baru muncul nih ke tahapan selanjutnya. Kita masuk ke tahapan gagasan atau ide. Kita akan menemukan sebuah gagasan, kita akan menemukan sebuah ide yang mana bisa mensolusikan permasalahan tersebut. Nah, tahapan selanjutnya adalah ya tahapan kita merealisasikan ide tersebut menjadi sebuah karya atau produk. Nah, kalau kita berbicara kreativitas pada umumnya ya, mungkin hasil akhirnya memang tidak selalu berbentuk karya atau produk. Cuman dalam ruang lingkup seni, desain, kriya, dan industri kreatif, itu rata-rata ya, sebagian besar itu memang berbentuk karya atau produk. Dalam penciptaan karya seni atau produk desain, apakah pertimbangan yang menjadi dasar seseorang pencipta seni atau produk? Ini pertanyaan dasarnya sih. Kira-kira apa sih yang menjadi alasan seseorang untuk menciptakan sebuah karya atau produk? Mari lihat contoh karya seni dan desain dari masa ke masa. Nah, ada masa prasejarah, sejarah, pertengahan, terus Renaissance, modern, postmodern, dan saat ini. Nah, ini masa prasejarah, yang mana kita kenal dengan kebudayaan-kebudayaan lukisan Goa ya, teman-teman semuanya. Lukisan Goa, terus juga ada ada kayak kuil pemujaan gitulah, terus ada peralatannya masih dari batu dan sebagainya gitu. Terus, nah masuk ke tahapan selanjutnya, tahapan sejarah.
sudah mulai berkembang nih. Dibangunlah piramida, terus juga ya semacam makam-makam gitu lah, makam-makam yang sering kita lihat di film-film pastinya. Terus lukisannya sudah jauh berkembang, tidak hanya sekedar yang dapat terlihat di goa aja, tapi sudah jauh lebih tertata gitu loh, tidak berantakan. Dan yang terakhir, gambar terakhir adalah ya prasasti, masa sejarah. Terus selanjutnya pertengahan sudah mulai muncul berupa ya seperti bisa teman-teman lihat di gambar ya. Gambar pertama tentunya kaum Vikings yang terkenal dengan perahunya saat itu, di mana mereka menaklukkan bangsa, menjajah bangsa baru ya, berangkat dari negaranya ya dengan menggunakan perahu. Terus candi-candi yang banyak kita temui di Indonesia. Masa Renaissance, semakin berkembangnya arsitektur dan karya seni, teman-teman semuanya, perpaduan yang nyata dari karya seni dan arsitektur dapat dilihat jelas di masa Renaissance ini. Masih banyak peninggalan masa Renaissance di Italia sana. Nah, masuk ke modern nih. Sudah awal masa ini itu dimulai dengan revolusi industri di Inggris, yang mana pekerjaan jadi jauh lebih cepat ya, dengan adanya alat-alat seperti mesin jahit gitu, sudah bisa memulai produksi massal yang sebelumnya ya hanya menggunakan manual, menggunakan satu manusia aja, tenaga manusia aja gitu. Dengan adanya revolusi industri, sudah pasti ya produksinya akan jauh berkali-kali lipat dari sebelumnya. Nah, masuk ke era modern ya mulai masuk tuh kebudayaan pop dan mulai agak nyeleneh tuh ini arsitektur yang ada. Tapi bukan dalam artian ini ya, bukan dalam artian tidak bisa digunakan, ya memang bisa digunakan aja sih sebenarnya mah, cuman idenya jadi jauh lebih liar, jadi jauh lebih berkembang. Nah, lebih dalam lagi ya masuk ke era sekarang sih, yang mana yang gadgetnya berkembang, mulai muncul gadget-gadget yang canggih, sosial media, terus juga ya mulai berkembangnya artificial intelligence, big data, ya seperti yang teman-teman tahu lah di perkembangan berita zaman sekarang, perkembangan zaman sekarang. Nah, hal ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya desain dan teknologi itu berkembang berdasarkan time dan place, waktu dan tempat. Karena seiring berkembangnya zaman, itu kebutuhan manusia itu pasti akan selalu berevolusi, berkembang gitu loh. Tidak hanya sekedar itu aja. Jadi desain dan teknologi itu berkembang mengikuti ya perkembangan zaman yang tadi saya sampaikan. Nah, pertimbangan desainer dalam mencipta apa sih? Kita ambil bidang fashion dulu deh, seperti contoh yang ada di sini. Dalam menciptakan produk-produk tersebut, apa yang menjadi pertimbangan terpenting dari desainernya? Kalau dari contoh pada slide kan bisa terlihat dengan jelas ya, fashion-nya teh ya berkembang gitu loh, tidak hanya itu aja. Meskipun beragam banget ya, ini tetap dalam kategori busana. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan terpenting dari si desainernya? Pada dasarnya, dasar seseorang dalam mendesain itu ada 3. Yang pertama adalah form follow function, form follow meaning,
dan form follow fun. Ada fungsi, ada meaning. Meaning di sini maksudnya arti atau filosofis ya, makna. Terus ada fun gitu loh. Yang pertama adalah contoh dari yang berdasarkan fungsi. Nah, ini banyak banget kita temui pada zaman-zaman prasejarah mungkin ya, yang mana yang memang peralatannya masih berupa ya sederhana sekali ya teman-teman, tapi mengedepankan fungsi sih. Ya kapak batu misalnya, bagian depannya mungkin pertajam, dipertajam, diperhalus buat agar dapat memotong dengan gampang gitu, dengan mudah. Terus cangkul, ya memang mengedepankan fungsi lah pada dasarnya. Terus yang ini meaning. Meaning ini arti atau filosofis ya teman-teman semuanya. Banyak kita temui di candi, terus juga di tenun ya, tenun atau motif-motif, terus ya di benda-benda kebudayaan lah, benda-benda yang bersifat kultural, kebudayaan. Itu kan penuh makna ya, penuh makna dan penuh arti filosofis yang sangat mendalam. Jadi kalau yang sifatnya peninggalan kebudayaan mah enggak ujuk-ujuk bentuknya seperti itu sih, tidak sih. Jadi itu merupakan sebuah hasil dari sebuah pemikiran yang syarat akan makna sih, teman-teman, syarat akan nilai filosofis yang dalam. Terus yang terakhir adalah fun. Jadi ya udah idenya bebas aja gitu loh. Seperti yang kita lihat di gambar, ada kaos kaki berbentuk ikan hiu, jadi seolah-olah ya kaki kita tuh dimakan ikan hiu gitu. Terus ya mainan Lego misalnya. Jadi ya kita bisa merangkai-rangkai warna, bisa menyusun-nyusun bangunan dan memadupadankan warna, ya benar-benar mengedepankan kategori fun sih. Terus juga ada gelas yang bentuknya lensa kamera misalnya, itu kan emang ya beda ya dari biasanya, jadi ya nilai kebedaannya itulah, nilai fun-nya itulah yang menjadikan produknya ini memiliki daya tarik yang berbeda. Tapi tetap tidak ya bukan dalam artian hanya bisa dipajang tetap berfungsi sih kalau produk-produk yang mengedepankan nilai fun ini tetap punya nilai fungsional. Nah, kira-kira dari contoh gambar berikut, yang mana sih yang mengedepankan nilai fungsional, meaning, sama fun-nya gitu? Coba dipikirkan sendiri, coba dianalisis sendiri, kira-kira yang mana menurut teman-teman semuanya. Sekian dari saya, materi untuk minggu ini. Apabila ada pertanyaan, jangan pernah ragu untuk bertanya ke saya. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.